Familiar kan sama kisah Nabi Nuh? Jadi ceritanya ada banjir bandang yang melanda bumi dan Nabi Nuh sudah diinstruksikan sebelumnya oleh Tuhan untuk bikin bahtera besar sebelum banjirnya datang. Nah, di bahtera ini bisa nampung orang-orang yang beriman sekaligus berbagai macam satwa yang berpasang-pasangan. Ceritanya supaya nggak punah kan ya, hewan-hewan itu harus berpasang-pasangan nih supaya mereka bisa copulate dan bisa repopulate bumi. Jadi harus hewan yang punya pasangan. Hewan yang jomblo disapu banjir nggak apa-apa, canda ya. Cerita bahtera Nabi Nuh ini ada di tradisi Yahudi, tercantum di Kitab Kejadian dan juga di tradisi Islam tertulis di Al-Quran. Dalam tradisi Islam, Kristen dan Yahudi, kisah Nabi Nuh itu ya hampir sama lah ya. Di Perjanjian Lama ada di Kitab Kejadian 6 ayat 9-22, di Quran kisah panjangnya ada di surat Hud ayat 25-48. Kalau mau baca teksnya bisa di pause saja videonya ya, karena kalau dibacain panjang banget. Referensi Yahudi, Talmud aku taruh linknya di deskripsi YouTube ya, soalnya kalau di display juga banyak banget, detail banget. Tapi tahu nggak, bukan cuma kisah Nabi Nuh, legenda yang ceritanya tentang banjir bah itu juga ada di banyak budaya. Salah satu yang paling terkenal adalah epos Gilgamesh, sastra kuno Mesopotamia yang kebetulan mirip banget ceritanya sama kisah Nabi Nuh. Selain itu ya, kalau mau ngomongin faktanya, sebenarnya kalau mau dicek faktanya, memang nggak ditemukan bukti kalau bahtera Nuh itu ada, dan nggak ada juga bukti kalau pernah ada banjir bah yang melanda sedunia. Nah, gimana nih cerita-ceritanya tentang banjir bandang dan apa simbolisme di balik cerita-cerita itu? Simak ceritanya di segmen Forbidden Stories, channel Forbidden Questions. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Halo, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Di segmen Forbidden Stories, aku bakal cerita kisah-kisah yang saking epiknya agak kecampur nih antara mana dongeng, mana mitos cerita rakyat, mana yang fakta. Dan di episode Forbidden Stories kali ini, aku mau cerita tentang kisah bahtera Nuh dan kisah banjir bah lainnya. Oke, jadi di zaman Mesopotamia kuno, sekitar 5.000 tahun lalu, by the way, timeline ini penting banget ya. Zaman Mesopotamia kuno itu cukup jauh sebelum peradaban agama Abrahamik gitu. Sebagai acuan, Yahudi itu dari 4.000 tahun lalu, Kristen 2.000 tahun lalu, Islam 1.400 tahun lalu. Jadi zaman peradaban Mesopotamia kuno tuh jauh sebelum ada agama Abrahamik ya, sebelum ada agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke, pada zaman itu ada cerita yang persis cerita Nabi Nuh. Judulnya Epic of Gilgamesh. Epic itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya epos. Epos itu adalah jenis karya sastra yang narasinya panjang dan ceritanya tentang petualangan yang fokus di karakter sentral yang heroik nih. Biasanya jenis sastra yang dipakai untuk mengkisahkan pahlawan atau pahlawan mitologi sih. Cerita singkatnya itu gini, di Uruk Mesopotamia yang sekarang itu Irak, ada seorang penguasa yang bernama Gilgamesh. Nah, Gilgamesh dikasih tahu oleh jagoan di kisah itu namanya Utnapishtim untuk tinggal di kota Shuruppak dekat Sungai Efrat. Nah, dia ngasih tahu nih kalau para dewa tuh sedang berencana untuk menghancurkan umat manusia dengan banjir yang dahsyat. Nah, yang ngasih bocoran ke Utnapishtim ini adalah Dewa Ea. Nah, Dewa Ea memerintahkan Utnapishtim untuk membangun bahtera agar dapat menyelamatkan diri, keluarga, hewan, dan benih-benih tumbuhan ya. Kemudian ada badai dan banjir selama 7 hari 7 malam, terus pas sudah surut berlabuh deh di gunung. Ada bahtera, ada banjir bandang, ada kehendak Tuhan yang mau menghukum manusia, mirip kan ceritanya sama cerita Nabi Nuh. Nah, dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi, kisah Nabi Nuh itu hampir sama lah, kurang lebih mirip. Di Perjanjian Lama ada di Kitab Kejadian 6 ayat 9-22, di Quran kisah panjangnya ada di surat Hud ayat 25-48. Dan kalau mau baca teksnya, di pause saja layarnya karena kalau dibacain panjang banget. Dan referensi Talmud aku taruh linknya aja di deskripsi karena kalau di display banyak banget. Nah, aku ceritain nih singkatnya. Jadi ceritanya udah pada tahu lah ya sebenarnya. Jadi ini Tuhan itu marah karena manusia-manusianya tuh berdosa banget. Jadi kasih banjir aja deh semua, biar sapu aja tuh semua makhluk pakai banjir. Nah, Nabi Nuh udah dikasih tahu duluan untuk bangun bahtera supaya bisa nyelamatin diri dan pengikutnya dan hewan-hewan yang berpasangan ya, biar bisa berkawin dan beranak pinak nantinya. Ya udah, dia terus hujan besar berhari-hari sampai segalanya binasa ditelan banjir kecuali yang naik bahtera. Kalau di epos Gilgamesh hujannya tuh 7 hari 7 malam, kalau di Perjanjian Lama 40 hari 40 malam. Oke, lanjut, terus bukan cuma itu ya, di tradisi biblical kan ada nih cerita banjir Nabi Nuh. Zaman Mesopotamia ada cerita epos Gilgamesh. Nah, legenda banjir bah ini juga ada di budaya lain. Zaman Iran kuno ada juga legenda tentang Yima yang ngumpulin semua hewan sepasang-sepasang, tapi bukan ke kapal atau bahtera, tapi dibawa nih ke puncak gunung. Sebelum Tuhan Zoroaster, Azura Mahda, itu bikin banjir dan membinasakan semuanya. Dan yang di puncak gunung selamat deh. Di zaman Yunani kuno ada juga cerita banjir. Dewa Zeus pernah marah dan bikin banjir sedunia
Yang selamat cuma Deucalion dan istrinya Fira yang selamat dengan cara masuk peti. Terus ceritanya abis itu mereka repopulasi bumi. Di mitologi India juga ada Dewa Wisnu memberitahu seorang pria bernama Manu kalau misalnya dia mau nurunin banjir nih, dan Manu diminta untuk membangun sebuah kapal dan membawa pasangan dari setiap makhluk hidup ke dalam kapal tersebut untuk menyelamatkan mereka dari banjir. Nah, setelah banjir reda, Manu dan pasangannya diperintahkan untuk memulai kembali peradaban manusia. Ada lagi, dalam tradisi Inka di Amerika Selatan terdapat mitos Unu Pachacuti. Nah, kisah ini menceritakan tentang banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia karena kemarahan Dewa Wiracocha. Hanya seorang pria dan wanita yang dianggap suci yang selamat dan kemudian diinstruksikan untuk memulai kembali peradaban manusia. Ada juga kisah banjir besar dari tradisi Hopi. Suku Hopi adalah penduduk asli Amerika di wilayah yang sekarang disebut Arizona. Dalam tradisi Hopi, banjir besar terjadi sebagai bagian dari siklus penciptaan dan penghancuran dunia. Manusia yang dianggap baik hati dan memiliki kebajikan dipilih oleh dewa-dewa Hopi untuk menyelamatkan diri di dalam sebuah bahtera yang disebut Sipapuni. Kok bisa ya legenda banjir bisa ada di lintas budaya dan mirip-mirip banget lagi. Ada elemen kehendak Tuhan yang marah dan pengen membinasakan semuanya. Ada bahtera atau kapal atau device apapun lah yang bisa bikin ada setidaknya sepasang orang itu bisa selamat dan repopulate the earth. Nah, yang selamat ini biasanya orang baik dan patuh ya sama Tuhan. Kembali lagi ke pertanyaan, kenapa bisa sama nih legenda yang sama lintas dunia? Alasan pertama bisa jadi karena primordial waters atau cosmic ocean. Primordial waters ini motif yang mendasari mitos karena di banyak kepercayaan orang awal peradaban, mereka percaya kalau dunia ini tuh air aja. Terus kehidupan itu emerge dari air, muncul dari air. Kepercayaan kayak gini tuh umum di kepercayaan kuno peradaban awal. Perlu diingat, semua awal peradaban manusia hidup menetap tuh selalu dimulai di sekitar sungai ya. Dulu bumi ini kan nggak punya sungai yang mengalir deras karena suhunya dingin banget gitu. Dan manusia masih hidup nomaden. Setelah bumi menghangat, sungai mengalir deras dan cukup dalam. Jadi ada manusia-manusia yang tinggal menetap di sekitar sungai. Nah, peradaban Mesopotamia ada dari 7.000 tahun lalu di sekitar sungai Tigris dan Yufrat. Peradaban Mesir kuno di Sungai Nil, peradaban Lembah Indus di Sungai Indus, dan Cina di Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Karena ada sungai, baru nih ada pedesaan, ada pemukiman yang dibangun. Kenapa? Of course, buat survival. Ada air, ada tanah subur buat bercocok tanam, ada ikan, dan sungai bisa jadi jalur transportasi. Ya udah, menetap aja daripada pindah-pindah. Kembali lagi ke alasan kenapa bisa berbagi mitos yang sama, selain karena motif primordial waters tadi, ada juga pendapat dari seorang arkeologis bernama Bruce Mas. Dia tuh punya hipotesis kalau kesamaan narasi mitos ini bisa jadi ada hubungannya sama dampak asteroid yang menimpa laut yang terjadi di antara Afrika dan Antartika yang menyebabkan tsunami besar. Nah, hipotesis dia itu suggest kalau ada nih komet yang jatuh di Indian Ocean sekitar 5.000 tahun lalu yang menyebabkan kawah Barkel di dasar laut. Jadi mungkin aja inspirasi legenda soal banjir besar ini ya karena beneran pernah kejadian tsunami dan banyak yang binasa gitu. Banjir besar atau tsunami besar pernah kejadian ya of course bisa aja ya. Tapi kalau pernah ada banjir yang membinasakan seluruh bumi kecuali yang di Bahtera itu jelas mitos ya. Gak ada bukti saintifiknya. Dan lagi yang coba dipikirin hewan-hewan sepasang ada di Bahtera tuh. Kan ada predator, ada mangsa. Emang gak pada dimakanin sama predatornya? Terus hewan-hewan itu bisa bertahan di habitatnya sendiri kan ya harusnya. Nah hewan kalau dipindahin dari suhu dan kelembapan udara di luar habitat dia ya risikonya pada bakal mati ya gak sih? Apalagi kalau sampai 40 hari 40 malam gitu. Apa aja nih buktinya kalau banjir besar yang membinasakan seluruh dunia ini nggak pernah terjadi? Pertama, bukti geologis. Nggak ada bukti kalau lapisan endapan di bumi ini pernah mengalami banjir tiba-tiba dan lama ya. Terus juga bukti fosil, nggak ada temuan fosil yang menunjukkan ada kepunahan massal karena banjir. Dan yang terakhir, bukti distribusi persebaran populasi manusia. Semua peradaban manusia ditemukan di tiap benua dan nggak ada bukti yang nunjukin kalau sumbernya dari satu lokasi aja. Which means berarti nggak ada nih peristiwa di mana semua orang mati terus repopulasi diulang lagi oleh 2 orang atau sekelompok orang di satu tempat. Nah gitu deh. Ada tanggapan untukku? Boleh komentar di kolom komentar ya. Kalau ada masukan untuk bahasan Forbidden Stories, boleh tulis kalian ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya.